Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak. Dr. Tifa menyebut pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan terhadap dirinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendarma baktikan ilmu saya untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini, urgent ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Sebagaimana diketahui pertanggal 23 Juli 2026 lalu, Dr. Tifa tidak lagi menjadi terdakwa karena perkaranya sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim PN Jakarta Timur melalui putusan Sela. Bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan ke kejaksaan. Namun demikian, 3 hari kemudian kejaksaan membuat dakwaan baru. Sidang pembacaan dakwaan baru rencananya akan digelar besok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami. Bang Ade, tadi pertanyaannya bahwa kalau misalnya kita lihat ini juga barusan informasi Dr. Tifa mengikuti jejak Roy Suryo untuk melakukan pra-peradilan begitu ya. Kalau tadi Bang Ade bilang yang dikhawatirkan lebih ke waktu dan ini kan sebenarnya tidak mengganggu pokok perkara. Tapi kenapa tetap harus mendesak MA untuk membatasi itu? Ya, karena begini, kita lihat contoh sudah diikuti ya. Nah, kekhawatiran kita adalah kemudian tidak diaturnya hal tersebut menjadi role model bagi pelanggar hukum yang lain untuk melakukan hal yang sama dalam mengatasi bagaimana mengeluarkan dirinya di dalam tahanan. Kalau itu dilakukan penahanan ya. Nah, inilah yang saya anggap bahwa setiap hak prosedural yang dilakukan tentu harus dibatasi karena dia tidak masuk pada substansi. Itu yang pertama. Terus kemudian kita jangan lupakan bahwa harus ada kepastian hukum. Tidak boleh setiap hak prosedural itu harus tunduk kepada asas yang namanya kepastian hukum. Ya, peradilan yang baik, terus kepatutan dan finalisasi putusan itu tadi. Oke, tapi ada optimis MA bakal kabulin ini? Kami anggap bahwa tidak ada jalan lain bagi teman-teman di Mahkamah Agung untuk melakukan itu. Kenapa? Agar supaya bisa diatur. Karena saya berikan contoh ya, kayak tadi malam juga saya berikan contoh ya, ini hanya contoh saja bahwa di dalam sesuatu yang tidak diatur di dalam KUHAP itu sendiri, itu ada beberapa kok yang memang pasal-pasal yang dikeluarkan melalui SEMA tadi ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, misalkan kekosongan hukum acara pidana di isi Perma dan SEMA itu jelas ada penanganan perkara oleh korporasi di KUHAP ya. Awalnya tidak mengatur bagaimana memanggil, mengadili, dan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga Mahkamah Agung mengatur melalui Perma nomor 13 tahun 2016. Itu satu, kekosongan hukum. Ya. Yang kedua adalah Perma nomor 4 tahun 2020, yaitu persidangan melalui elektronik. Ya, itu tidak diatur juga di dalam KUHAP, sehingga diatur. Nah, kemudian ada Perma nomor 1 tahun 1956 terkait prajudicial Jisil, ya itu juga diatur karena begini, seringkali orang melakukan dia melapor polisi, dia juga menggugat ke pengadilan. Yang mana mau diikuti? Ya itu diatur itu. Terus kemudian ada penyelesaian perkara lalu lintas melalui Perma 12 tahun 2016 yang mengatasi hambatan birokrasi beracara di KUHAP. Nah, ini semua adalah contoh Perma dan masih banyak yang lain, banyak sekali kalau saya bacakan, banyak sekali Perma itu lahir. Nah, makanya kami menyampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai ya, sekali lagi teman-teman Mahkamah Agung adalah sebagai benteng terakhir untuk penegakan hukum. Kita tidak menghilangkan hak daripada hak prosedural teman-teman, tetapi kita jangan juga mengabaikan batasan-batasan ini tadi. Karena kalau tidak dibatasi, untuk apa? Kita harus membongkar lagi dong masa penahanan, kemudian masa persidangan, itu harus dibongkar semua jadinya. Kalau ini tidak ada batasan, bayangkan ya, bayangkan
Di dalam pasal 156 itu luar biasa panjangnya itu. Ada 13 item, 14 item yang bisa diperapitkan. Nah kalau itu dilakukan terus dipisah-pisah, ibarat mencicil panci di tukang kredit, ini kan etikanya tidak ada. Dan sebenarnya gini Mbak, saya sudah sampaikan sama teman-teman advokat pihak sebelah juga, bahwa idealnya kan begini bro, bahwa kalau kita mau menggugat, kan kalau memang ada pasal artinya dari lex specialis, katakanlah 32, 35. Nah disatuin aja, nggak usah 32, 35 pisah. Terus kuhapnya pisah. 433, 434 terpisah. Harusnya kan aturan aja diperapit. Kemudian prosedural yang mana? Yang upaya paksa, yang katakanlah seperti kemarin. Sudah cocok tuh. Ada penangkapan, penggeledahan, itu dijadiin satu. Kok itu dijadiin satu, yang lain dicicil gitu loh. Maksud saya, itulah yang membuat ketika kita memberikan role model, maka diikuti. Terbukti bahwa Tifa juga mengikuti itu. Sehingga saya rasa tidak ada alasan Mahkamah Agung untuk menerbitkan. Karena ya kan karena masih. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dibilang soal role model tadi begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini juga karena kasus pra-peradilan ini juga menarik perhatian, diikuti juga oleh Tifa gitu. Karena menurut Abang seperti apa? Jadi ujungnya tadi mengatakan tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan itu kan. Dia bilang begitu ya. Memang artinya nggak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Untuk tidak menerbitkan. Oh, makanya jangan salah, jangan keliru. Kita didengarkan. Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan, Bang. Ya. Nah, begini. Kita harus bicara mengenai hak hukum dan hal-hal lain ya. Kalau kita bicara mengenai hak, apa yang sudah diberikan oleh undang-undang itu tidak boleh dibatasi oleh peraturan di bawah undang-undang. Tetapi apakah ini Anda ingin membatasinya? Bisa. Dengan apa? Ubahlah undang-undang itu. Bikin revisi terbatas. Atau Anda ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena MK bisa menafsirkan undang-undang dasar melalui undang-undang dan kemudian mengatakan, tetapi jangan lupa, MK justru itu memberikan standing orang untuk bisa mengajukan kasasi berkali-kali loh. Yang awalnya dibatasi oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Karena perspektif MK itu adalah constitutional perspective, perspektif human right perspective gitu. Karena yang dipentingkan bagi MK adalah bagaimana perlindungan konstitusional ini bisa diberikan kepada siapapun justice seeker, pencari keadilan. Itu yang berikutnya adalah satu fakta itu kemudian tidak bisa kemudian dianggap sebagai sesuatu yang permanen untuk mengubah hukum. Kalau misalnya satu fakta hukum berubah dan lain sebagainya, kita harus uji dulu KUHP ini ya, yang katanya karya lebih baik dibandingkan KUHP sebelumnya, apakah mampu mencapai tujuannya? Nah, tujuan KUHP yang paling utama adalah to respect human right, ya kan? To protect human right, ya kan? To fulfill human right. Nah, apakah bisa sampai ke sana? Nah, saya khawatir, ya kan? Karena Mas Ade ini berada di sisi yang sana, dia lupa kalau dia adalah seorang lawyer, seorang advokat. Bayangkan, kalau kita bicara tentang institusi pra-peradilan, posisi advokat di mana? Posisi advokat itu adalah orang yang memanfaatkan using pra-peradilan. Hakim orang yang peduli amat dengan pra-peradilan. Penyidik malah tidak mau dipra-peradilankan. Jaksa tidak mau. Yang bisa memanfaatkan itu adalah seorang advokat. Saya berharap suatu saat posisinya dibalik, ya kan? Dia kemudian membela seorang klien yang dizalimi, betul-betul dizalimi, dibikin macam-macam tuntutannya. Baru dikasih tuntutan ini tambah lagi dan lain sebagainya, yang semua nggak masuk akal. Maka ya, kalau kita bicara tentang sebuah strategi untuk melakukan pembelaan, Anda kalau masuk langsung pokok perkara, Anda konyol. Kenapa? Karena di dalam pokok perkara Anda sudah membatasi diri kan, tetapi ketika Anda menggunakan pra-peradilan, kita akan uji apakah penersangkaan ini memiliki dasar yang adequate atau tidak. Dan ini bukan hanya prosedur, ini substansi. Begitu. Ini saya menarik Bang Refli katakan tadi bahwa kemudian bagaimana kalau ini dibalik, bahwa kemudian tidak ada penghilangan hak di sini. Ini hanya tidak ada batasan tidak bisa dilakukan secara parsial mengingat waktu. Itu yang pertama. Tentunya mungkin Mahkamah Agung di sini bisa mengkolaborate antara waktu penyesuaian dan atau tidak bolehnya
dilakukan secara parsial. Itu saja sebenarnya, tapi tidak menghilangkan hak prosedural. Tapi kalau menurut Abang terus- batasnya di mana Bang antara penggunaan hak hukum dengan upaya memperlambat proses penegakan hukum? Ya, karena kalau dia dilakukan, katakanlah 14 item atau 9 item yang ada di dalam 156 ya. Nah, kalau satu-satu itu sudah berapa minggu, Mbak? Kan 1 minggu. 1 kali prapit. Prapit. Nah, kalau dia 14 kita hitung kan lebih dari 3 bulan. Jadinya, iya kan 90 hari masa penahanan, 120 hari tidak dipanjangkan oleh pengadilan, kan begitu. Itu persoalannya, sehingga saya merasa bahwa hal ini menjadi role model yang tidak baik. Tapi bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi role model yang tidak baik? Tentunya ada batasan dan penyusunan waktu. Itu saja. Tetapi Jadi prapit praktiknya berulang tetap kali, aja. prapit berulang kali tidak baik berarti menurut Bang? Ya tentunya akan berakibat bagi yang dilakukan penahanan loh ya. Itu memiliki batasan. Nah, katakanlah gini. Saya melakukan tindak pidana pembunuhan. Iya. Ya, Kan udah yang- dibatasin Bang, kalau misal tadi objeknya udah selesai, udah habis, ya udah nggak bisa prapit lagi kan? Iya, tetapi kan masa penahanannya habis. Oke, saya Sebentar, tambahkan. jadi sebentar sedikit lagi. Bahwa itu habis, kemudian dia harus keluar dong demi hukum. Masa penahanan itu habis. So, Nah, kalau dia keluar demi apa hukum, persoalannya? terus tidak masuk kepada pokok perkara. Nah, saya tertarik tadi Bang Refli mengatakan bahwa ya ini disolimi, ini bukan hal yang sesuai dengan hukum, ada penyelundupan. Oke. Kalau memang ini adalah penzoliman, harusnya kita mendorong kasus ini masuk ke dalam pokok perkara. Kenapa? Lebih komprehensif pembuktiannya, dan Bang Refli juga bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh, terjadilah yang namanya terjadilah yang namanya penyelundupan hukum. Oke. Itu bisa dibuktikan melalui apa? Pembuktian komprehensif peradilan umum, karena lebih panjang dari waktunya. Oke. Nah, Oke, itu loh. oke, Jadi, oke. maksudnya Oke, ini, berarti gitu. Bang Raffi penegasan terakhir Ya. nih Bang. Berarti Ya. fokusnya ke strategi atau penundaan untuk pokok perkara Bang? Begini, kalau dibilang penundaan, ya kan, Mas Roy ini kan tidak ditahan, nggak ada urusan Nggak ada dengan urusan penundaan. habisnya penahanan dan lain sebagainya. Ini mostly adalah soal strategi kita. Jadi gini ya, ketika kita mempermasalahkan pasal, ya, baik secara prosedur maupun secara substansi di pokok perkara nantinya, maka mana yang paling dulu kita lakukan? Ke dalam pra peradilan itu, posisi Roy Suryo itu bukan posisi sebagai terdakwa yang duduk dalam kursi pesakitan, tapi posisi sebagai pemohon, penggugat kalau dalam bahasa lainnya. Ya. Itu berbeda sekali Betul. ketika dia masuk dalam persidangan, dia terdakwa jadi pesakitan. Karena itu ketika dia mau menghadapi posisi seperti itu, dia harus ada fondasi yang kuat untuk menghadapi persidangan. Nah, fondasi yang kuat ini bisa diciptakan melalui pra peradilan. Coba ya nanti ya di dalam pembelaan kita, berapa banyak putusan-putusan pra peradilan yang akan memperkuat kita. Misalnya tidak sahnya penahanan, penangkapan, penggeledahan dan lain sebagainya. Ketika kita mendalilkan bahwa ada abuse of power misalnya, ya, ada penyelundupan pasal, penggunaan pasal yang berlebihan, maka kita bisa memberikan contoh dari putusan pra peradilan tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan ya, hanya orang yang serius saja yang mau melakukan pra peradilan berkali-kali. Kalau kita kaitkan dengan misalnya potensi ekonominya misal ya, siapa sih katakan wah nanti dimanfaatkan koruptor. Oke, koruptor bisa melakukan pra peradilan berkali-kali, tapi dia bayar terus. Emang mau dia bayar terus, ya kan? Kita yang pro bono ini emang sesungguhnya kalau kita tidak serius mau kita habis tenaga setiap saat. Kita kan juga punya pekerjaan yang lain, tapi dengan pra peradilan ini tiap hari kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena sekali lagi ya, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari fenomena itu. Suatu saat akan ada equilibriumnya, ada keseimbangannya, akan ada rasionalitasnya. Tetapi sekali lagi membatasi hak yang diberikan undang-undang melalui peraturan Mahkamah Agung itu salah dari sisi teori. Oke. Berlaku azas yang namanya lex superior derogat legi inferior. Karena itu kalau Anda mau membatasi, Anda datang ke Mahkamah Konstitusi, ajukan judicial review. Besok Bang. Oke. Itu baru Besok Bang. Jadi nanti di itu sana juga akan kita lakukan. Iya, di sana Selain kita akan yang namanya intellectual, yang Ya. legal intellectual discourse akan terjadi di sana. Insya Allah besok kita Gitu. juga mendaftarkan itu ke Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman, dan juga kenapa kami meminta Mahkamah Agung mengeluarkan perma dan sema.
Karena ini hanya aturan pelaksanaan. Jangan. Ya, dalam setiap undang-undang ada aturan pelaksanaan. Iya, tapi tidak Sehingga boleh itu yang paling membatasi penting hak. dilakukan dulu. Gitu. Kalau Oke. misalkan bisa Baik. dilakukan dengan peraturan pelaksanaan, kita nggak perlu mengubah kok. Ngapain Ya, kita judicial tapi review jangan kok? mendorong Gitu loh. Mahkamah Agung untuk melanggar undang-undang. Oh tidak dong, Kan begitu. Tidak melanggar undang-undang, justru Sesuatu ini yang sudah bagaimana diberikan Mahkamah Agung haknya bisa oleh menjalankan undang-undang peraturan itu tidak secara boleh dikurangi form dalam peraturan di bawah praktek undang-undang. peradilan, Nah, hukum itulah acaranya, asas Bang lex Refli. superior Jadi derogat seperti itu. legi inferior. Oke, baik, kita Intinya tunggu bahwa nanti. kita akan tetap berupaya. Oke, Di baik, kita atas, akan lihat nanti apakah itu nanti ada lebih strong jilid-jilid lagi dibandingkan yang di pra-peradilan bawah. ataukah bagaimana dengan peraturan Ema atas desakan Pradi, kita lihat nanti. Terima kasih Ya. Adi Darmawan, Sekjen Pradi Terima kasih. Bersatu, dan Refli Harun, pengacara Roy Suryo, telah bergabung di The Prime Show malam ini. Selamat malam, Abang. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, pemirsa, sebuah acara musik populer di Jakarta menuai kecaman gara-gara ada sebuah stand yang membuat tantangan bagi-bagi produk miras dengan syarat hafal surat Al-Quran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di The Prime Show.